Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enung Takamori dalam acara Ngobras Ngelmu, Ngobrol Santai, Nge-share Ilmu bersama UMKM Solo. Baik pemirsa, kali ini kami kedatangan tamu Ibu Nunung Murtiningsih dari Bantal Karakter. Iya. Ya, Ibu Nunung, mungkin bisa dijelaskan sejak kapan memproduksi ini, Bu? Sebenarnya dari baru saja sih Pak, baru 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, 1 tahun baik. yang lalu. Bisa diceritakan kenapa Ibu memilih bidang usaha seperti ini? Karena saya pikir, kebetulan saya sendiri kan suka dengan jahit-menjahit Pak. Saya awalnya itu bikin untuk buat di rumah sendiri, tapi saya pikir-pikir, oh kayaknya oke juga nih kalau bisa dijual, bisa membantu income keluarga gitu. Betul. Kemudian idenya itu dari mana? Kemudian mengerucut kemudian di jenis apa ini, Bu? Produknya apa saja? Dari ini, kalau ini bantal, kalau ini celengan. Celengan, baik. Celengan. Sebenarnya bahan dasarnya semuanya dari kain flanel sih Pak. Terus cara pengerjaannya cuman butuh benang sama gunting sama jarum saja. Pokoknya dijahit-jahit gitu. Oke, terus pengalamannya awal-awal membuka usaha ini seperti apa, Bu? Bisa sharing? Kalau awalnya sih, ya seperti yang saya bilang tadi, cuman iseng aja sih Pak. Iseng lihat kok ada gambar ini, gimana ya? Kira-kira kalau saya aplikasikan di kain flanel, di bantal gitu. Saya pikir ternyata saya coba-coba kok bagus juga. Bagus juga. Kemudian muncul ide, iya, dijual begitu ya? Iya. Terus kebetulan ada teman yang main, kamu kok bikin ini kok bagus, pesen dong gitu. Makanya saya ternyata kok ada juga peminat yang mau dengan bantal saya gitu. Saya pikir, terus iseng-iseng saya bikin, saya sama teman-teman gitu saya sharekan, coba dong kalian mau bantu nggak nih jualin. Oke, kalau ini bahan dasarnya apa saja, Bu? Yang dibutuhkan apa saja? Kain flanel sama dakron itu loh Pak. Dakron ya. Oke. Dalamnya kan dakron. Iya. Untuk di awal-awal usaha ini kan pasti ada permodalan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan di permodalan waktu itu pada saat memulai produksi? Kalau dari awal sih nggak begitu, karena sebenarnya modalnya juga nggak terlalu besar sih Pak. Iya. Modalnya nggak terlalu besar. Lantas proses pembuatannya biasanya memakan waktu berapa lama? Karena ini handicraft ya, jadi agak lama. 1 hari paling cuman bisa bikin 2 atau 3 bantal saja. 2-3 bantal. Itu satu orang? Satu orang. Oh, 1 orang. Berarti saat ini masih Ibu yang mengerjakan sendiri? Iya. Oke, baik. Kalau 1 bantal ini dijual berapa, Bu? Biasa harga jualnya atau dari saya? Harga jualnya. Harga jualnya 50.000. Harga jualnya 50.000. Berarti kalau 1 hari bisa 2, itu bisa omsetnya 100.000 ya, Bu ya? Omset 100.000. Terus strategi pemasaran Ibu Nunung seperti apa? Kalau selama ini ya lewat teman-teman sih, teman-teman kayak ibu-ibu PKK. Mereka biasanya punya grup sendiri kan, jadi mereka saling posting di Instagram gitu. Terus nanti ada banyak teman-teman, aku pesen dong kayak punyamu, aku juga pengen gitu. Tapi bisa nggak ya, misalkan aku pengen gambar ini, misalkan anakku suka SpongeBob atau anakku suka karakter ya, tematik ya. Karakter kartun. Baik. Bisa nggak? Oh, bisa sekali. Biasanya kan mereka kirim gambar, aku pengen yang seperti ini ya, SpongeBobnya ini misalkan posisinya cuman kepalanya aja, atau SpongeBobnya misalkan bawa bisbol gitu. Saya bisa bikin nanti. Oke, ini kan sudah proses 1 tahun begitu kan? Apakah saat ini masih melalui teman-teman atau mungkin sudah mulai pemasaran online atau ada ke reseller, toko gitu sudah? Saya pernah coba di salah satu toko, ya kebetulan besar juga di Solo gitu. Saya pernah masukin di situ, cuman kendalanya ya mungkin dari pihak toko sendiri nggak terlalu mempromosikan dari produk ini gitu. Yeah. Karena banyak produk-produk lain yang dipajang di toko tersebut gitu. Apakah Ibu juga sudah mencoba ke toko-toko yang lain?
Kalau toko yang lain belum. Belum. Baru satu. Baik, baru satu ya. Ibu Nunung, apa sih motivasi Ibu untuk bergabung di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta ini? Motivasi saya kenapa kok pingin ikut PLUT itu karena di sana saya dengar itu ada pendampingan untuk bisa dalam hal pemasaran, legalitas, maupun dari sumber daya saya pribadi bisa lebih lagi gitu Pak. Terus di sana juga ada fasilitas-fasilitas tentang pelatihan dari Dinas Koperasi UMKM. Kalau Ibu sendiri tahu Dinas Koperasi seperti ini dari mana? Saya dari teman. Oh, dari teman. Kemudian Ibu termotivasi untuk bergabung di dalam PLUT ini ya Bu ya? Iya. Baik. Bu, di masa era adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sebelum adanya pandemi, itu apakah ada dampak omset yang menurun? Enggak juga sih Pak, karena selama ini pemasarannya hanya lewat teman-teman aja. Oke, baik gitu ya. Kemudian suka dukanya dalam usaha ini seperti apa Ibu? Kadang karena saya mengerjakan sendiri nih Pak, jadi rasanya kalau orang Jawa itu bilangnya rasanya kemerungsung gitu. Kadang kalau sebagai ibu rumah tangga kan punya tanggung jawab sendiri sama keluarga, tapi di sisi lain karena ada pekerjaan ini juga, jadi kadang Mbak aku minta besok tanggal sekian jadi ya, padahal pesanan juga yang lain, tapi bagaimana kita caranya supaya pelanggan kita nggak merasa kecewa. Jadi kadang ya itu aja sih. Kalau saya sampai lembur-lembur gitu karena. Baik, sampai lembur-lembur ya malahan ya. Ini di era pandemi atau sebelum pandemi nih? Sama aja sih. Sama aja ya? Wah, keren banget ini Ibu. Bu, kira-kira harapannya ke depan ini seperti apa? Ya kalau harapannya sih saya kalau misalkan pesanan banyak terus karena saya bisa ikut nanti di sini mungkin otomatis saya yakin sih banyak dikenal oleh orang banyak pesanan, nanti saya bisa pengen punya yang bantu saya karyawan gitu. Jadi paling tidak juga jadi saluran berkah juga untuk orang lain gitu. Amin. Bisa masuk di bikin seperti ini gitu. Seperti itu Pak. Baik Ibu, ini kan ada berapa varian Ibu? 3. Ini bantal, ada bantal, kemudian sama celengan. Toples sama celengan. Ya. Baik, Ibu kalau pemirsa ini pengen memesan ke Ibu bisa ke nomor mana ini Bu? Saya bisa pesan di 081 393 418 800. 800. Baik. Di antara produk ini yang paling laku apa Bu? Boleh cerita Bu? Yang paling laku bantal sama toples. Karena biasanya mereka itu pesan satu paket gitu. Jadi untuk bantalnya terus untuk penyajian misalkan biasanya kan kalau di ruang tamu mereka suka kasih bikin snack-snack gitu kan. Jadi biasanya ya bantal satu paket mereka beli sama toples juga gitu. Kalau toplesnya dijual berapa Bu? Satu paket begitu? 45. 45? Ada berapa toples itu? Sebenarnya ada 5 ya. Yang satunya bentuknya, tapi kalau masalah satu paket harga 45.000 itu dapat berapa toples? Oh satu persatunya 45.000. Biasanya satu paket ada 5 ya. 5. Baik. Oke pemirsa, bagi pemirsa yang ingin memesan produk-produk dari Ibu Nunung bisa menghubungi nomor yang Ibu Nunung sebutkan tadi. Baik pemirsa, kita jeda pariwara berikut ini.